terus di minimize yang Ini. langsung ini Oh. langsung pointernya belum. Ininya. Si. Nggak nyala itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan NTC, kita lanjutkan chapter 2. Kita akan bicara tentang kata kerja auxiliary dan kata kerja ordinary. Oke. Ada 3 bagian, satu to be, yang kedua have, yang ketiga do. To be ataupun have ataupun do, satu sisi bisa sebagai auxiliary verb, tapi juga bisa berfungsi sebagai ordinary. Nah, sekarang kita akan bahas auxiliary verb itu adalah kata kerja bantu ataupun istilahnya helping verb, kata kerja bantu. Sementara ordinary verb ini adalah kata kerja utama ataupun main verb. Oke. Sekarang kita akan bicara satu persatu. Satu, to be. Ingat waktu di chapter 1 to be itu adalah be itu sendiri, verb satunya is ma, verb keduanya was were, verb ketiganya been, dan verb ini adalah being. Nah, di sebelah kiri to be ini sebagai kata kerja bantu. Sementara yang sebelah kanan, yang B ini, yang sebelah kanan ini, to be ini bukan kata kerja bantu, tapi kata kerja utama. Sekarang bedanya to be sebagai kata kerja bantu dengan to be sebagai kata kerja utama itu bedanya gimana? Oke, lihat. Kalau to be sebagai kata kerja bantu, tanda-tandanya satu, ketemu verb ing. Oke. Jadi kalau ada to be tapi berpartneran dengan verb ing, itu berarti to be ini sebagai auxiliary. Contoh, he is reading, subjeknya he, verb utamanya ataupun ordinary-nya reading, sementara is di sini hanya sebatas auxiliary verb. Jadi tanda-tandanya to be sebagai kata kerja bantu itu ketemu verb ing. Kemudian ketemu juga dengan verb ketiga. Kalau ada to be ketemu verb ketiga, berarti to be di sini sebagai auxiliary. Contohnya, they subject, verb utamanya ataupun ordinary-nya ataupun main verb-nya adalah treated. Ini verb ketiga. Sementara di sini ada to be. Nah, to be inilah yang berfungsi sebagai auxiliary verb. Tanda-tandanya gimana? Tanda-tandanya ketemu verb ketiga. Contoh yang lain, she is being advised. Nah, ordinary-nya ini verb ketiga. Di sini ada to be being, juga ada to be is. Nah, berarti di sini adalah auxiliary. Ini menunjukkan continuous untuk pasif. Jadi di sini auxiliary ada 2, kalau ordinary-nya ada 1. Sekali lagi, tanda-tanda to be sebagai auxiliary verb ketemu verb ing ataupun ketemu verb ketiga. Sementara kalau to be sebagai kata kerja utama, tanda-tandanya gimana?
kalau to be sebagai verb utama ataupun ordinary verb ataupun main verb, tanda-tandanya ketemu kata benda. Contoh di sini, he is a student, subjeknya he. Nah, is ini to be di sini bukan auxiliary tapi ordinary verb ataupun main verb. Tanda-tandanya ketemu noun. Jadi kalau ada to be ketemu kata benda, berarti to be di situ sebagai verb utamanya, bukan auxiliary. Oke. Kemudian berikutnya, tanda-tanda to be sebagai kata kerja utama ataupun ordinary verb ketemu adjective. Contohnya, she is patient. Nah, is di sini bukan auxiliary tapi ordinary verb ataupun main verb. Tanda-tandanya ketemu adjective. Berikutnya, tanda-tanda to be sebagai kata kerja utama alias ordinary verb ketemu adverb. Contohnya, subjeknya they. Nah, di sini ada to be. To be di sini bukan auxiliary tapi ordinary. Tanda-tandanya ketemu adverb. Oke. Sekali lagi untuk membedakannya, kalau to be sebagai auxiliary ketemu verb ing ataupun ketemu verb ketiga. Tapi kalau to be sebagai kata kerja utama alias ordinary verb alias main verb ketemunya noun ataupun adjektif ataupun adverb. Istilah bahasa kitanya boleh jadi ini bukan pembantu tapi juragan. Si bosnya ini. Nah, jadi is di sini sebagai bos, kata kerja utama. Tapi is ma yang di auxiliary itu bukan sebagai bos tapi hanya sebatas pembantu. Nah, namanya auxiliary itu kan punya tugas. Namanya pembantu punya tugas. Tugasnya apa? Fungsinya apa? Kalau to be ketemu verb ing berarti ini fungsinya, tugasnya adalah untuk membantu membentuk tenses continuous. Jadi kalau ada to be ketemu verb ing berarti tugasnya, fungsinya membantu membentuk tenses continuous, entah itu present continuous, past continuous, future continuous, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous, dan continuous yang lainnya. Sementara kalau to be ketemu verb ketiga, ini to be di sini namanya helping verb, itu kan kata kerja bantu, itu tugasnya membantu membentuk kalimat pasif. Oke. Itu to be. Kelas to be satu sisi bisa berfungsi sebagai kata kerja utama kalau ketemu noun, adjektif ataupun adverb. Tapi kalau to be sebagai kata kerja bantu ataupun auxiliary verb, tanda-tandanya ketemu verb ing ataupun verb ketiga. Oke, kita lanjut bagian B. Have. Nah, ekstra hati-hati juga ketemu have, karena have satu sisi bisa berfungsi sebagai auxiliary tapi juga bisa berfungsi sebagai ordinary ataupun main verb. Nah, sekarang bagaimana untuk membedakannya? Untuk membedakan have, has atau had sebagai auxiliary gimana? Nah, tanda-tandanya kalau have, has, had sebagai auxiliary, tanda-tandanya ketemu verb ketiga. Contohnya, she has come. Subjeknya she, verb utamanya come, ordinary-nya ini. Kata kerja utamanya ini verbnya verb ketiga. Nah, di sini ada has. Berarti has di sini sebagai auxiliary, bukan ordinary. Has di situ. Contoh berikutnya, tanda-tanda yang lainnya have, has, had sebagai auxiliary itu nanti ketemu been, ketemu verb ing. Nah, kalau ingat tadi yang verb ing ini kan ketemunya to be ini. To be ini bentuk ketiga. Nah, auxiliary-nya ini sebagai auxiliary, to be yang tadi sebagai auxiliary, kemudian have, has juga sebagai auxiliary. Jadi di sini auxiliary-nya ada dua, have sama been. Sementara verb ing-nya di sini ordinary.
Oke, jadi dalam satu kalimat itu verb utamanya hanya satu, tetapi kata kerja bantunya atau auxiliary verbnya boleh lebih dari satu, bisa sampai 3 nanti. Oke. Contoh di sini, I have been living. Living di sini sebagai ordinary verb ataupun kata kerja utamanya, sementara been di sini sebagai auxiliary ataupun kata kerja bantu, have di sini juga sebagai kata kerja bantu. Contoh yang lain, we had taken, subjeknya we, had taken. Nah, takennya ini sebagai kata kerja utama ataupun ordinary, ini verb ketiga. Ingat tadi verb ketiga itu tidak bisa sendirian, harus ada yang ditemenin. Ya, ini di sini had. Had inilah yang berfungsi sebagai auxiliary. Sekali lagi, have, has, had sebagai auxiliary itu tanda-tandanya ketemu verb ketiga ataupun ketemu been verb ing. Nah, jadi had, have, has di sini sebagai auxiliary. Nah, sekarang lihat sebelah kanan. Tanda-tanda have, has, had sebagai ordinary alias sebagai kata kerja utama itu tanda-tandanya gimana? Nah, tanda-tandanya have, has, had sebagai kata kerja utama ataupun ordinary itu cukup ketemu kata benda. Jadi kalau ada have atau had ketemu noun, oh berarti ini bukan auxiliary tapi ordinary alias main verb alias kata kerja utama. Contohnya, she has a son. Subjeknya she. Nah, has di sini ini bukan kata kerja bantu tapi ordinary. Tanda-tandanya ketemu noun. Berikutnya, I have 2 sisters. Subjeknya I. Nah, have di sini ini bukan auxiliary tapi ordinary. Tanda-tandanya ketemu noun, 2 sisters ini. Contoh berikutnya, she had a son. Subjeknya she, verbnya ini had. Had di sini bukan auxiliary tapi ordinary. Tandanya ketemu noun. Nah, lihat di sini sekali lagi bedanya had sebagai auxiliary dengan had ordinary itu, kalau ordinary ketemu kata benda, tapi kalau had sebagai auxiliary ketemunya verb ketiga. Berikutnya yang ketiga, do, does ataupun did. Do, does, did juga satu sisi bisa berfungsi sebagai auxiliary verb, tapi do, does, did juga bisa berfungsi sebagai ordinary verb ataupun main verb. Nah, untuk membedakan gimana? Untuk membedakannya, kalau do, does, did sebagai auxiliary itu pertama terjadi dalam kalimat negatif. Oke. Kalimat negatif. Contohnya di sini do ataupun does ataupun did. Nah, di sini ketemu negatif. Karena ordinary-nya kata kerja utamanya ini ordinary-nya. Oke. Perlu diingat bahwa setiap kalimat itu harus ada kata kerja utama alias ordinary alias main verb. Sementara kalau auxiliary verb itu tidak harus ada dalam setiap kalimat, dan setiap kalimat kata kerja utamanya alias ordinary-nya alias main verbnya hanya satu, sementara auxiliary-nya bisa sampai 3. Contohnya di sini, he doesn't go. Nah, di sini ordinary-nya go, di sini ada does. Berarti does di sini sebagai auxiliary. Tanda-tandanya terjadi dalam kalimat negatif. I didn't come. Nah, did di sini bukan ordinary tapi auxiliary. Tanda-tandanya terjadi dalam kalimat dan kebelakangnya pasti ketemu verb 1 murni. Oke. Yang kedua terjadi dalam interrogatif. Dalam kalimat tanya. Jadi kalau ada do, does, did di awal, nah, kemudian ketemu subjek, ketemu verb 1 murni, ini ordinary-nya, maka do, does, did ini sebagai auxiliary. Sekali lagi, auxiliary tanda-tandanya do, does, did itu terjadi kalimat negatif dan pasti ke belakangnya ketemu verb 1 ordinary murni. Yang kedua terjadi dalam kalimat interrogatif, kalimat tanya,
tanda-tandanya do dasinya ke depan baru subjek dan ke belakangnya pasti ketemu verb satu ordinary murni. Sementara kalau do dari sebagai ordinary itu gimana tanda-tandanya? Tanda-tandanya kalau do atau does atau did sebagai ordinary itu tanda-tandanya ketemu kata benda. Contohnya, she does our homework. Nah, does di sini beda dengan does yang di sini. Bedanya kalau yang di sini sebagai ordinary alias main verb alias kata kerja utama, tanda-tandanya ketemu noun. Yang did sekarang contohnya, did di sini ini sebagai verb utama alias ordinary, tanda-tandanya ketemu noun. Kemudian bentuk ketiga do adalah done. Nah, dan ini adalah verb ketiga ordinary kata kerja utama, tanda-tandanya ditemani oleh have. Nah, kalau have di sini hanya sebatas auxiliary. Sekali lagi, bedanya do does did sebagai auxiliary itu tanda-tandanya terjadi dalam kalimat negatif dan pasti ke belakangnya ketemu verb satu murni alias main verb. Yang kedua terjadi dalam kalimat interrogatif. Sementara do does did sebagai ordinary kata kerja utama, tanda-tandanya ketemu kata benda. Oke. Nah, kemudian namanya auxiliary kan punya tugas, punya fungsi. Nah, yang B di atas ini, yang have has ini, kalau ada have has had ketemu verb ketiga, berarti di sini fungsinya adalah untuk membentuk tenses perfect, entah present perfect, entah past perfect, entah future perfect, entah present perfect continuous dan lain sebagainya, dan tidak punya arti, hanya punya fungsi, yakni membentuk tenses. Sementara kalau have has had yang sebagai ordinary ini tanda-tandanya ketemu noun dan punya arti, artinya bisa memiliki, bisa menikmati, bisa makan, bisa menyuruh. Begitu pula dengan do does did sebagai auxiliary, ini tidak punya arti khusus tapi punya fungsi, yakni membentuk kalimat negatif atau membantu membentuk kalimat tanya. Sementara do does did sebagai ordinary ini punya arti, yakni melakukan ataupun membuat ataupun mengerjakan. Oke. Yang do does did sebagai auxiliary sebetulnya masih ada, bisa sampai 7. Yang ketiga misalkan untuk emphasize. Kalau emphasize misalkan saya betul-betul ya, misalkan I did do my homework. Nah, did di sini sebagai auxiliary, sementara do di sini sebagai ordinary karena ketemu my homework. Oke, jadi di sini sebagai auxiliary, tanda-tandanya ketemu verb 1. Ini auxiliary yang maknanya emphasize, penekanan makna. Kemudian yang keempat bisa untuk elliptic. Kita sering mendengar, begitu juga aku. Kalau yang verbal berarti kita sering mendengar so, do, I. Nah, ini do di sini sebagai auxiliary. Oke, untuk elliptic. Oke, nah sekarang kita lihat aturan dasar auxiliary. Kalau auxiliary itu tidak harus ada dalam tiap kalimat. Jadi dalam kalimat itu auxiliary ada yang tidak ada yang ada. Contohnya she studies English. Nah, di sini tidak ada auxiliary-nya. Tapi kalau ordinary ada. Oke. Tapi kalau ordinary gimana? Apakah
boleh tidak ada. Kalau ordinary wajib ada. Sekali kalau ordinary itu wajib ada dalam setiap kalimat. Contoh di sini, she is a smart student. Nah, verb utamanya, ordinary verbnya ini adalah is. Jadi harus ada. Sekali lagi, ordinary verb itu harus ada dalam setiap kalimat. Sementara auxiliary boleh ada, boleh tidak ada. Kemudian yang kedua, jumlah auxiliary dalam setiap kalimat itu boleh lebih dari satu. Contohnya di sini, she has been called. Nah, called ini kata kerja utamanya, sementara been di sini sebagai auxiliary, has juga sebagai auxiliary. Namanya pembantu dalam satu rumah tangga kan boleh lebih daripada dua kalau orang kaya, tapi bosnya tetap satu. Nah, ini bosnya. Ordinary-nya called, ini main verbnya called, pembantu. Oke. Lihat yang nomor 2. Ordinary dalam setiap kalimat itu hanya satu. Sekali lagi, setiap kalimat ordinary-nya ataupun main verbnya ataupun kata kerja utamanya hanya satu. Contoh di sini, she has been in Yogyakarta for 2 years. Dia di Jogja sudah 2 tahun. Verb utamanya mana? Been atau has? Been. Jadi been ini adalah ordinary verb ketiga, bentuk ketiga ini. Ini bosnya ini, ordinary-nya been ini. Tanda tandanya ketemu adverb. Sementara has di sini, maaf, ini bukan ordinary tapi hanya sebatas auxiliary. Berikutnya yang ketiga, kalau auxiliary itu letaknya sebelum kata kerja utama. Jadi auxiliary itu letaknya sebelum kata kerja utama. Contohnya, she is watching. Kata kerja utamanya mana? Ini. Ordinary-nya watching. Sementara auxiliary-nya di depan ordinary. Kemudian yang ordinary, jika dalam kalimat itu nanti ada auxiliary, maka ordinary-nya diletakkan setelah auxiliary. Tadi sudah contoh, he doesn't do your homework. Do di sini sebagai ordinary, oke. Does-nya ini sebagai auxiliary-nya. Posisinya auxiliary di depan, ordinary do di belakang. Kita punya kalimat misalkan they mereka tidak mengerjakan PR-nya. Oke, lihat di sini ada do, ada 2 do. Oke, apakah do ini sama kedudukannya? Oke, ini beda. Bedanya di mana? Do yang di depan ini hanya sebatas auxiliary verb. Tanda-tandanya gimana? Tanda-tandanya terjadi dalam kalimat negatif. Terus yang kedua, pasti ke belakangnya ketemu verb 1 murni. Oke. Sementara do yang di sini bukan kata kerja bantu, tapi ini ordinary, kata kerja utama. Tanda tanya gimana? Setelah do ini ketemunya noun, their homework. Sekali lagi, do yang di depan sebagai auxiliary, kata kerja bantu, fungsinya membantu membentuk kalimat negatif. Sementara do yang di belakang ini kata kerja utama alias main verb alias ordinary verb, tanda-tandanya ketemu noun. Oke, catatan. Verb yang berfungsi bisa sebagai auxiliary tapi juga bisa berfungsi sebagai ordinary, kayak orang muka 2. Nah, siapa gerangan? To be. Jadi to be ini bisa sebagai auxiliary, bisa sebagai ordinary. Have juga do. Nah, cuman tadi sudah dibahas bedanya to be sebagai ordinary itu tanda-tandanya ketemu noun atau adjective ataupun adverb. Tapi kalau to be sebagai auxiliary tanda-tandanya ketemu verb ing ataupun verb ketiga. Oke. Kemudian yang kedua, verb yang biasa hanya berfungsi sebagai ordinary itu ya
Pokoknya di luar to be, di luar have, di luar do, seperti write, bring, go, read dan sebagainya. Jadi ini hanya berfungsi ordinary, tidak sebagai auxiliary. Kemudian modal ini ada can, could. Nah, kawan-kawan kadang-kadang kan pas kita bahas kalau ada modal maka biasanya nanya modal itu apa saja sih. Nah, ini modal ada can, could, will, would, shall, should, must, may, might, ought to, had better. Oke. Jadi itu kita nyicil untuk modal karena pembahasan modal ada di chapter yang lainnya. Oke, kita sekarang lanjut exercise. Oke. Find the auxiliary and ordinary verb. Kita menganalisa apakah auxiliary atau ordinary. Number 1. Oke. We sebagai subjek, speak sebagai verb, English sebagai objek. Berarti ini sudah saya disebut kalimat. Nah, di sini auxiliary-nya mana, ordinary-nya mana? Auxiliary-nya tidak ada, tapi yang ada adalah ordinary. Jadi speak ini sebagai ordinary. Tidak ada auxiliary-nya. Ini kalimatnya disebut kalimat verbal. Oke. Karena verb utamanya bukan to be. Oke. Number 2. All of you need a lot of practices. Oke. Subjeknya all of you, verbnya need. Nah, need ini sebagai verb utama. Need di sini sebagai ordinary, kata kerja utama yang artinya membutuhkan ataupun memerlukan. Ini disebut kalimatnya kalimat verbal. Berikutnya, she is smart student. Nah, subjeknya she, verbnya mana? Ya is ini. Kenapa menggunakan kata kerja to be? Karena she ketemu ba'ana, ketemu noun. Nah, masalahnya di sini ada is. Is di sini apakah kata kerja bantu ataupun kata kerja utama? Is di sini bukan auxiliary verb tapi ordinary verb ataupun noun verb. Tanda tanya gimana? Tanda-tanda to be sebagai ordinary verb ini tanda-tandanya ketemu noun. Nah, ini verbalkah atau nominal? Ini adalah nominal. Kenapa disebut kalimat nominal kemarin di chapter 1? Disebut kalimat nominal karena verb utamanya berupa to be alias is. Next, number 4. Subjeknya we, verbnya mana? Nah, verbnya adalah do. Ini verbnya. Oke, sekarang kita analisa. Do di sini sebagai auxiliary kah atau ordinary? Oke. Do di sini adalah ordinary. Tanda-tandanya setelah do ini ketemu noun. Oke. Jadi kalau ada do dash ketemu noun, oh berarti itu sebagai ordinary. Sementara kalau do dash sebagai auxiliary, tanda-tandanya tadi terjadi kalimat negatif, pasti ke belakangnya ketemu verb 1. Kedua, terjadi kalimat interrogatif, pasti ke belakangnya ketemu verb 1. Yang ketiga, terjadi kalimat emphasize untuk penekanan, pasti ke belakangnya ketemu verb 1 murni. Kemudian yang keempat untuk elliptic. Oke. Nah, sekarang number 4, verbal atau nominal? Ini kalimatnya kalimat verbal karena verb utamanya bukan to be tapi do. Ingat kemarin di chapter 1 bahwa do, does, did, have, has, had bukan to be. Nah, tapi sebagai apa? Bisa sebagai auxiliary, bisa juga sebagai ordinary. Next, number 5. She is writing letter. Subjeknya she, verbnya writing. Jadi writing ini adalah sebagai ordinary verb ataupun main verb alias kata kerja utamanya. Sementara di sini ada to be. Nah, to be di sini bukan ordinary tapi hanya sebatas auxiliary. Tanda-tanda to be sebagai auxiliary ketemu verb ing. Oke, masalahnya verbalkah atau nominal? Oke. Kan ada to be nih ceritanya. Ini kalimatnya kalimat verbal. Loh, ada to be kok kalimat verbal? Iya, betul. Ini nomor 5 disebut kalimat verbal karena verb utamanya bukan to be tapi mana? Writing. Sementara is di sini
bukan verb utama. To be di sini bukan verb utama, tapi hanya sebatas auxiliary. Oke, next number 6. I always get up at 4. Oke, subjeknya I, verbnya get. Nah, get di sini auxiliary atau ordinary? Get di sini ordinary karena get tidak sebagai auxiliary. Oke, ini verbnya get, berarti kalimatnya kalimat verbal. Ingat, kalimat verbal itu adalah kalimat yang verb utamanya bukan to be. Berikutnya, they have English club. Subjeknya they. Nah, sekarang ketemu have. Have di sini sebagai apa? Apakah auxiliary atau ordinary? Oke. Tadi tanda-tanda have atau has atau had sebagai auxiliary itu manakala ketemu verb ketiga, ataupun ketemu been, ketemu verb ketiga juga, ataupun ketemu verb ing. Nah, sementara di sini setelah have ketemunya noun, berarti di sini ordinary ataupun main verb. Tanda-tandanya setelah have di sini ketemu noun. Dan kalau have, has, has sebagai auxiliary itu tidak punya arti khusus, tapi punya fungsi, yakni membantu. Bisa membantu membentuk tenses perfect ataupun membantu membentuk kalimat pasif. Sementara have, has, had sebagai ordinary punya arti, bisa menikmati, bisa makan, bisa menyuruh. Nah, ini disebut kalimatnya kalimat verbal karena verb utamanya bukan to be tapi have. Ingat sekali lagi, have, has, had, do, does, did bukan to be. Okay. Next, number 8. She has 3 children. Subjeknya she. Nah, verbnya mana? Ya, di sini ada has. Extra tadi has di sini apakah sebagai auxiliary atau ordinary? Nah, ini sebagai ordinary, tanda-tandanya ketemu noun. Nah, sekarang verbal atau nominal? Ini adalah verbal karena verb utamanya bukan to be, yakni has. Next, number 9. She has had. Oke, di sini ada has, juga ada had. Oke, kita analisa mana auxiliary, mana ordinary. Oke. Kita lihat di sini had di sini apakah auxiliary? Ini bukan auxiliary, tapi ordinary. Tanda-tandanya gimana? Tanda-tandanya setelah had ini ketemu noun. Ingat nanti kalau ada have atau has atau had ketemu noun itu pastikan sebagai ordinary, bukan auxiliary. Nah, tapi yang depannya gimana ini? Nah, yang depannya ini sebagai auxiliary. Tanda-tandanya sebagai auxiliary gimana? Tanda-tanda have, has sebagai auxiliary ketemu verb 3 di sini. Jadi had di sini verb ketiga dari have, sementara has yang depan ini adalah auxiliary, kata kerja bantu. Has yang depan tidak punya arti khusus, hanya berfungsi sebagai auxiliary, yakni membantu membentuk tenses perfect. Sementara had yang di belakang punya arti, yakni memiliki atau mempunyai. Nah, ini disebut kalimatnya kalimat verbal. Kenapa kalimat verbal? Karena verb utamanya bukan to be, yakni had. Had verb ketiga. Ingat, verb ketiga itu tidak berani sendirian, ada yang ingin demenin, yakni have atau had. Berikutnya, ini nanti ketemunya di tenses present perfect. Kalau ini ketemunya di tenses present perfect. Oke. Berikutnya, they are invited. Subjeknya they. Nah, di sini ada are, ada invited. Oke. Mana auxiliary-nya, mana ordinary-nya? Auxiliary-nya ada are, to be. Ini sebagai auxiliary, tanda-tandanya ketemu verb ketiga. Ingat tadi to be sebagai auxiliary itu tanda-tandanya ketemu verb ataupun verb ketiga. Nah, ordinary-nya mana? Ordinary-nya adalah invited. Ini ordinary-nya. Ingat, verb ketiga itu baru sah disebut verb kalau ada yang nemenin. Di antara yang nemenin adalah to be ataupun have, has, had. Ingat, ordinary itu dalam satu kalimat itu hanya satu. Oke. Nah, ini disebut kalimatnya kalimat verbal atau nominal? Verbal, betul. Kenapa disebut kalimat verbal? Karena verb utamanya bukan to be tapi invited. Sementara to be di sini sebagai apa?
auxiliary verb. Next, number 11. Subjeknya she, verbnya mana? Apakah sudah ada atau belum? Verbnya be. Ini to be, verb to be. Kenapa menggunakan kata kerja to be? Karena ketemu adverb. Oke, nah sekarang kita lihat be di sini apakah sebagai auxiliary atau ordinary? Be di sini sebagai ordinary. Tanda tandanya gimana? Tanda tandanya setelah be ini ketemu adverb. Kalau ini sebagai modal auxiliary. Nah, sekarang nomor 11 ini verbal atau nominal? Ini disebut kalimatnya kalimat nominal. Kenapa disebut kalimat nominal? Karena verb utamanya berupa to be. Tapi to be di sini tidak menggunakan is ataupun tidak menggunakan was meskipun subjeknya she. Kenapa? Karena diawali oleh modal. Ingat, kalau diawali oleh modal, maka to be yang dipakai adalah be itu sendiri. Kecuali kalau ada have-nya. Kalau ada have-nya berarti pakainya bukan be tapi been. Next, number 12. They are watching television. Oke, subjeknya they, verbnya mana? Verb utamanya adalah watching. Ini kata kerja utamanya. Sementara are ini bukan kata kerja utama tapi hanya sebatas auxiliary. Tanda-tanda to be sebagai auxiliary sini ketemu verb ing. Oke, sekarang verbal atau nominal? Ini disebut kalimatnya kalimat verbal. Kenapa? Karena verb utamanya bukan to be tapi watching. Sementara to be di sini hanya sebatas auxiliary. Namanya auxiliary punya fungsi, punya tugas, yakni membentuk tenses continuous, dalam hal ini present continuous. Next, number 13. Our new friend, ini subjek. Verbnya mana? Verbnya ini is. Awas, is ini verb. Cuman is di sini bukan auxiliary tapi apa? Ordinary. Awas sekali lagi, is di sini bukan auxiliary. Karena kadang-kadang dikira itu kata kerja bantu. Oh, bukan. Di sini sebagai bos, sebagai juragan. Di sini tanda-tandanya sebagai juragan ketemu adjective. Jadi nanti kalau ada to be ketemunya adjektif ataupun adverb, oh berarti itu sebagai kata kerja utama alias ordinary alias main verb ataupun bahasa ininya sebagai bos gitu kan. Nah, sekarang auxiliary-nya ada enggak di sini? Tidak ada. Sekali lagi di sini nomor 13 ini tidak ada auxiliary-nya tapi yang ada hanya ordinary-nya. Nah, sekarang verbal atau nominal kehadiran? Ini disebut kalimatnya kalimat nominal karena verb utamanya berupa to be. Pokoknya ingat, kalau verb utamanya berupa to be, oh berarti itu kalimat nominal. Next, number 14. I am from Bandung. Subjeknya I, verbnya mana? Verbnya adalah am. Ini verbnya. Ini verb satu. Cuman masalahnya auxiliary atau ordinary. Nah, ini sebagai ordinary bukan auxiliary. Ingat, kalau to be sebagai auxiliary itu ketemunya verb ing ataupun verb ketiga. Oke, number 15. They don't do their homework. They subjek. Nah, ini ada do, ada dua do. Nah, do yang di awal ini hanya sebatas auxiliary verb. Tanda-tandanya terjadi kalimat negatif. Terus yang kedua pasti ke belakangnya ketemu verb satu. Sementara do yang di sini ini sebagai ordinary kata kerja utama ataupun main verb. Tanda-tandanya gimana? Tanda-tanda do di sini sebagai kata kerja utama ketemu kata benda. Oke. Sekali lagi kita ulas kembali bahwa to be ataupun have, has, had ataupun do, does, did, satu sisi bisa berfungsi sebagai kata kerja bantu ataupun auxiliary verb, tapi bisa juga berfungsi sebagai ordinary verb ataupun main verb. Oke, kita lanjut exercise 2, translate into English. Ini kita sekarang terjemahkan Sony tidak suka. Sony, nah, sukanya jauhkan dulu. Like
watching television. Nah, di sini tidak sukanya jadi gimana? Nah, ini kan kalimat negatif. Di sini ada verb 1. Nanti jadinya Sony does, takkan not. Berarti Sony doesn't like watching television. Nah, does di sini ini sebagai auxiliary, sementara like di sini sebagai ordinary. Oke. Next, mereka selalu membantu kita. Maaf, number 1 verbal atau nominal. Ini kalimatnya kalimat verbal karena verb utamanya bukan to be tapi like. Oke. Number 2, mereka selalu membantu kita. Mereka, they, selalu, always, membantu, help. Kita, us. Oke, kita sekarang deteksi they-nya sebagai subjek. Apakah ini sudah ada kata kerjanya? Belum. Help ini verb, as sebagai objek. Berarti ini sudah saya disebut kalimat karena unsur kalimat subjek sudah ada, yakni they, verbnya sudah ada, help. Nah, help di sini sebagai auxiliary atau ordinary? Ini sebagai ordinary. Auxiliary-nya mana? Tidak ada. Nah, berarti kalau begitu ini kalimatnya kalimat verbal karena verb utamanya bukan to be, yakni help. Nah, ini helpnya kenapa nggak pakai s atau is? Karena subjeknya they. Oke. Pembahasan khusus penggunaan s atau is di chapter 3. Next, number 3. Intan sering menerjemahkan buku bahasa Inggris. Intan sering menerjemahkan English book, buku-buku bahasa Inggris pakai S. Oke, nah sekarang lihat Intan subjek, verbnya mana? Translate. Nah, ini verb 1. Nah, di chapter 3 kalau subjeknya orang ketiga tunggal seperti Intan ini, manakala ketemu verb 1 maka ditambah S ataupun S, jadinya translates. Nah, pakai S ini. Nah, sekarang kita deteksi apakah ini sudah saja jadi kalimat atau belum? Sudah, karena verbnya sudah ada, jadi translate. Nah, sekarang ordinary-nya ada enggak? Ordinary-nya ada. Kenapa? Karena setiap kalimat itu pasti ada ordinary-nya. Dan ordinary dalam satu kalimat hanya satu. Sementara auxiliary-nya ada enggak? Tidak ada. Berarti auxiliary-nya tidak ada, ordinary-nya ada satu di sini karena setiap kalimat itu ordinary hanya satu. Nah, sekarang verbal atau nominal? Ini disebut kalimatnya kalimat verbal karena verb utamanya bukan to be tapi translate. Number 4, kita akan selalu sabar. Kita, we, kita akan selalu, will, sabar, patient. Oke. Nah, sekarang apakah sudah sah jadi kalimat? Belum. Subjeknya we, verbnya sudah ada belum? Belum. Karena will di sini bukan verb. Nah, berarti dan patient bukan verb tapi adjektif. Oleh karena itu butuh kata kerja. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris kalimat itu baru dikatakan sah manakala ada verb. Berarti verb yang dibutuhkan apa sini? Be. Kenapa tidak menggunakan are? Karena didahului oleh modal. Nah, always-nya. Oke. Nah, sekarang lihat. Sekarang sudah saya sebut kalimat karena verbnya sudah ada, yakni berupa to be. Kenapa menggunakan to be? Be di sini karena ada modal. Nah, verb utamanya mana? Apakah will atau be? Verb utamanya adalah be. Ini ordinary-nya. Jadi verb utamanya be. Kenapa to be sebagai verb utama? Karena setelah to be ketemu adjektif patient. Sementara kenapa nggak menggunakan is ma? Karena ada will. Nah, be di sini sebagai ordinary, ini sebagai auxiliary will-nya. Next, number 5, mereka tidak memiliki masalah serius. Mereka, they, memiliki, have
Masalah serius berarti serius problem. Serious problem. Oke, sekarang kita lihat tidak. Untuk mengatakan tidak, datangkan do, does, did. Untuk they berarti they. Oke. They don't have serious problem. Nah, sekarang kita lihat subjeknya they. Verb utamanya mana? Apakah do? Bukan, tapi have. Nah, di sini ordinary. Di sini ada do. Do di sini maaf bukan ordinary tapi hanya sebatas auxiliary. Tanda-tanda do sebagai auxiliary di sini ketemu verb 1 ini, kemudian yang kedua ada not. Oke. Nah, sekarang verbalkah atau nominalkah? Nah, kalau yang nomor 4 tadi ini sebut kalimatnya kalimat nominal karena verb utamanya berupa to be. Sementara kalau 05 ini disebut kalimatnya kalimat verbal karena verb utamanya bukan to be alias have. Ingat, have, has, had, do, does, it bukan to be. Oke. Next, number 6. Rinaldi jarang datang terlambat. Rinaldi jarang, seldom datang, come terlambat, late. Oke. Sekarang kita deteksi apakah sudah sajari kalimat belum. Rinaldi subjek, verbnya mana? Come. Ini verb 1. Nah, di teori di chapter 3 nanti kalau subjeknya orang ketiga tunggal ketemu verb 1 maka ditambah s ataupun is. Nah, berarti jadinya seldom comes late. Nah, come di sini sebagai apa? Come ini fungsinya hanya satu, hanya sebagai ordinary. Auxiliary ada enggak? Tidak ada. Nah, sekarang verbal terminal. Ini disebut kalimatnya kalimat verbal karena verb utamanya bukan to be alias come. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Dan exercise 1, exercise 2 nanti kawan-kawan dikerjakan. Kemudian setelah dikerjakan dikumpul ke admin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.